Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas Pupin. Kali ini kita akan menceritakan tentang asal-usul Pulau Kambang atau berkisah tentang Pulau Kambang. Salah satu muatan lokal bahasa dan budaya Banjar yang akan kita pelajari. Oke, dengerin dan saksikan ya. Pulau Kambang adalah objek wisata yang pasti didatangi orang bila ke pasar terapung. Wadahnya dikelilingi sungai lawan bentuknya kayak pulau halus nang nyaman haja didatangi. Pulau ini tak masuk wilayah Barito Kuala tapi paling parah lawan Banjarmasin. Di Pulau Kambang ini ada ribuan warik nang mendatangi ke pengunjung. Apalagi pas punya kelaparan, kada kawalingah wariknya bisa merabuti apa haja yang diikuti pengunjung. Urang kasini selain hendak melihat warik, ada juga yang hendak menunaikan hajat atau najar. Apalagi wadahnya parak banar lawan pasar terapung. Asal muasal terjadinya Pulau Kambang ini, dahulunya di antero Nusantara banyak kerajaan baik nang ganal atau nang halus. Di Banjarmasin, tepatnya di Muara Kuin, ada sebuah kerajaan nang mana di situ ada seorang patih nang sakti, gagah perkasa, bangaran Datu Pujung. Datu Pujung ini jadi andalan bila hendak melawan urang nang hendak berbuat jahat lawan kerajaan Kuin. Suatu hari datang sebuah kapal Inggris membawa penumpang nang kebanyakan orang Cina. Inya hendak begana lawan hendak menguasai kerajaan Kuin. Untuk melaksanakan niatnya, maka harus berhadapan dahulu lawan Datu Pujung. Ketentuan lawan pasyaratannya adalah harus kawa membalah kayu ganal kada memakai senjata. Tapi persyaratan itu kada kawa digawi. Maka Datu Pujung melihat akan kehebatannya. Kawa membalah kayu kada memakai senjata. Sabab kada kawa memenuhi syarat yang sudah ditentuakan, maka uli Datu Pujung disuruh bulik ke negeri asalnya. Tapi inya tetap kada mau bulikan. Maka Datu Pujung lawan kesaktiannya ditinggal lamakannya kapal lawan semuaan penumpang di dalamnya. Limbah kelawasan, bangkai kapal di sungai itu menghalangi setiap kayu nang hanyut. Semakin hari makin batumpuk, tak sangkut sampai imba itu tumbuh papuhunan nang akhirnya jadi sebuah pulau di tengah sungai. Kisah tinggalamnya kapal yang kebanyakan penumpangnya orang Cina menyebar dari muntung ke muntung, sampai orang nang katurunan Cina banyak datangan ke situ sebagai tanda penghormatan lawan jasad nang tak kubur di situ. Jadilah pulau ini gasan penyampaian doa atau najar. Dahulu tiap orang nang datang ke situ pasti membawa kambang. Sampai kelelawasannya akhirnya kambangnya jadi batumpuk sing banyakan bagantungan. Tapi orang nang lalu di sini lawan jadi penandanya. Maka dingarani Pulau Kambang. Lawas kelawasan Pulau Kambang makin terkenal mana rami pulang didatangi orang. Lawas niat dan tujuan nang balalainan. Oke, itu tadi ya asal usul Pulau Kambang dari bahasa Banjarnya. Kalau di bahasa Indonesia kan asal muasal terjadinya Pulau Kambang ini terjadi karena di Banjarmasin itu tepatnya di Muara Kuin. Di situ adalah sebuah kerajaan dan di situ juga ada seorang patih yang bernama Datu Pujung. Kemudian Datu Pujung ini merupakan seorang kesatria yang membela dan juga ingin mengamankan daerahnya. Nah, di situ ada kebetulan sebuah kapal Inggris yang tidak hanya ingin berdiam di situ ya, dia juga ingin menguasai kerajaan Kuin. Dan akhirnya kata Datu Pujung, kalau kamu ingin tetap berdiam di sini dan juga ingin menguasai daerah ini, kamu bisa berhadapan dengan aku. Kalau kamu bisa membelah sebuah kayu besar itu tanpa memakai senjata, silahkan kamu datang ke sini. Tetapi ternyata si orang-orang Inggris ini tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Datu Pujung. Dan Datu Pujung akhirnya memperlihatkan kehebatannya dengan membelah kayu tanpa memakai senjata.
kayu besar ya. Dan akhirnya ditenggelamkanlah kapal Inggris ini oleh Datu Pujung yang luar biasa hebat. Kemudian di sungai ini bangkai kapal yang tadinya digunakan oleh orang-orang Inggris, dan ternyata di dalam kapal tersebut tidak hanya orang Inggris tapi juga banyak sekali orang Cinanya. Karena bangkai kapal tersebut lama-kelamaan berada di tengah sungai dan akhirnya ditumbuhi banyak pepohonan, jadilah sebuah pulau di tengah sungai. Dan kisah tenggelamnya kapal tersebut sampai juga dari mulut ke mulut, menjadi cerita lisan ke telinga orang Cina, dan akhirnya banyak sekali orang Cina yang berdatangan untuk melakukan penghormatan kepada jasad mungkin tetua mereka atau orang-orang Cina sebelumnya yang terkubur di situ. Jadilah pulau ini banyak sekali menyimpan doa atau najar yang tidak kesampaian, dan ketika mereka bertandang ke situ mereka membawa kembang ya. Jadi kalau satu orang membawa kembang, yang datang itu puluhan orang bahkan ratusan orang, akhirnya banyak sekali kembang di pulau itu. Makanya disebut sebagai Pulau Kambang. Nah, dan Pulau Kambang ini merupakan objek wisata yang ramai sekali didatangi, apalagi yang lokasinya berdekatan dengan Pasar Terapung. Kalau kamu tidak pernah ke Pasar Terapung ya, gambaran sedikit, Pasar Terapung itu adalah pasar yang berada di atas sungai, dan jadi transportasi yang digunakannya adalah perahu kecil atau kelotok, orang Banjar itu menyebutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa diceritakan mengenai asal-usul Pulau Kambang yang didiami oleh ratusan monyet ya, disebutannya warik atau monyet. Warik itu bahasa Banjar, monyet itu bahasa Indonesia. Jadi di sana kamu tidak hanya bisa melihat bagaimana keindahan pulau yang tadinya merupakan bangkai kapal, dan juga kamu bisa berdekatan dengan hewan monyet. Nah, bagi kamu yang suka dan pengen ke sana, silahkan ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ketemu lagi nanti kita di materi bahasa Banjar selanjutnya. Lestarikan dan lindungi budaya daerah kamu. Karena dengan melestarikan dan melindungi budaya, kamu mencintai bangsa kamu. Oke? Mencintai bangsa merupakan sikap patriotisme dan salah satu nilai dari Pancasila. Terima kasih anak-anak ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.